Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengawali ceramah kita pada malam hari ini, sebelumnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap DKS Surau Nur Hikmah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai nasihat bagi diri pribadi sendiri, dan semoga bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul di masjid atau di surau yang mulia ini tentunya dalam rangka menegakkan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Yang kemudian amalan ini kita lanjutkan dengan duduk sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita dengarkan. Nah, ini semua tentu akan mendatangkan keutamaan yang besar pula. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan 4 keutamaan sekaligus. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya sakinah, ketenangan.
wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka, wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi majelis mereka, wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah akan sebut nama orang-orang yang hadir di majelis itu di hadapan para malaikat. Allahu akbar. Ini keutamaan yang luar biasa. Tatkala kita duduk bermajelis seperti ini, tentunya dengan niatan semata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hidup itu bagaimana kita bisa bahagia. Bahkan ada slogan atau jargon sebagian orang, katanya hidup itu yang penting happy, katanya. Hidup itu yang penting bahagia. Sehingga sebagian orang akan menempuh berbagai macam cara agar bisa hidup bahagia. Tergantung bagaimana caranya dia menempuh kebahagiaan itu, dan bagaimana dia mengukur arti sebuah kebahagiaan itu. Sebab di sana manusia berbeda-beda di dalam mengartikan kebahagiaan itu. Ada yang menganggap bahagia itu tatkala mempunyai harta yang banyak, sehingga dia akan mengusahakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya supaya bisa bahagia. Dan terkadang orang yang seperti ini tidak lagi memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting hartanya bisa banyak, karena dia pandang kapan sudah banyak harta, maka disitulah kebahagiaan. Ada juga yang memandang bahagia itu, katanya, manakala sudah bisa keliling dunia, traveling kemana-mana, maka dia pun juga mengusahakan untuk itu. Bagaimana dia bisa menapaki semua bumi Allah Subhanahu wa taala ini, karena dia anggap itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ada juga yang memandang bahagia itu, katanya, dengan pangkat dan kedudukan, dengan jabatan dan kekuasaan. Kapan kita sudah berkuasa, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Maka dia akan kejar kedudukan itu, dia akan kejar jabatan itu, dia akan cari kekuasaan itu, karena dia pandang itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu kita sebagai orang yang beriman hendaknya memandang segala perkara sesuai dengan kacamata syariat. Apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya itu, supaya kita jangan sampai salah mengartikan kebahagiaan itu. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya manakala seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari api neraka. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah kebahagiaan yang tiada duanya. Inilah kebahagiaan yang tatkala seorang mendapatkan kebahagiaan ini, maka tidak ada artinya kesengsaraan hidup di dunia ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yu'ta bi an umi ahli dunya min ahlin nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan, kata Nabi SAW, akan didatangkan seseorang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia termasuk dari penghuni neraka. Allah datangkan pada hari kiamat, kemudian apa? Fayusbagu finnari sobagatan. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan saja, baru satu kali celupan. Kemudian dia diangkat, kemudian Allah tanya kepada dia, ya bani Adam,
hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan walau hanya sebentar? Apakah pernah kau merasakan kenikmatan walau hanya sedikit? Maka orang ini langsung mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, aku tak pernah merasakan kenikmatan, aku tak pernah merasakan kebaikan walau hanya sebentar saja. Subhanallah. Padahal dia orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan saja, belum lama, baru 1 kali. Maka dia menganggap bahwa kebahagiaan yang dulu dia rasakan di dunia tidak ada artinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata Nabi, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Didatangkan orang yang kedua. Orang ini paling sengsara hidupnya tatkala di dunia, tapi dia termasuk dari penghuni surga. Paling sengsara hidupnya di dunia dan dia termasuk penghuni surga. Maka apa yang terjadi? Fayusbagu fil jannati sabaghatan. Maka dia pun dicelupkan ke dalam surga 1 kali celupan saja. Kemudian diangkat. Allah berfirman kepada dia, ya bani Adam, hal ra'aita syarran qad, wa hal marra bika bu'san qad. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kejelekan walau hanya sebentar? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan, kesulitan walau hanya sesaat? Orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah aku tak pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat. Allahu Akbar. Padahal dia orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, dimasukkan ke dalam surga, bahkan baru 1 kali celupan saja, maka kesengsaraan yang pernah dia rasakan di dunia menjadi lupa semuanya. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya jamaah sekalian. Iya, seseorang tatkala masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang tidak ada kebahagiaan yang mengalahkan kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang dengannya seseorang bisa mendapatkan ketenangan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana nikmat surga itu? Sungguh luar biasa, sangat sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Tapi Nabi SAW berusaha untuk mensifatkannya. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, Rasul SAW menceritakan kepada kita tentang orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Dikisahkan oleh Nabi SAW bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Tuhannya. Nabi Musa berkata, ya Rabbi, man adana ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah. Wahai Tuhanku, siapakah kiranya orang yang paling rendah derajatnya nanti di dalam neraka? Siapa orang yang paling rendah derajatnya nanti di dalam surga? Di dalam surga, siapa yang paling rendah derajatnya? Maka Allah menjawab, wahai Musa, orang yang paling rendah derajatnya nanti di dalam surga, rajulun yaji'u ba'da ma dakhala ahlul jannatil jannata. Dia adalah seseorang yang akan datang
setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga. Dia yang paling terakhir. Kenapa dia yang paling terakhir? Karena sebelum dia masuk surga, mampir dulu di tempat lain, mampir dulu di neraka. Makanya dia yang paling terakhir. Karena dia masih beriman, Allah keluarkan dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dia yang paling terakhir ini. Kemudian jamaah sekalian, ketika dia berada di depan pintu surga, Allah berfirman kepada dia, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga. Maka ketika orang tersebut diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, dia masih berpikir, dia melihat pemandangan surga betapa indahnya, tapi dia berkata kepada Tuhannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa adkhuluha wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadu akhadatihim. Wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku masuk ke dalam surga sementara orang-orang sudah mengambil tempatnya masing-masing dan sudah mengambil bagiannya masing-masing? Di mana tempatku ya Allah? Dia pikir surga itu sudah penuh sehingga tidak ada tempat baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, atardha ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya. Wahai anak Adam, apakah engkau suka apabila aku berikan kepadamu kenikmatan sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Suka enggak kamu itu? Mendengarkan itu, dia langsung mengatakan, raditu ya Rabb, aku suka wahai Tuhanku kalau engkau berikan nikmat seperti itu, seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia. Maka Allah berfirman kepada dia, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Bagimu yang seperti itu, kemudian yang semisal dengannya, 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 ditambah 5 kali lipat lagi. Seperti raja yang ada di dunia dikali 5 kali lipat lagi. Maka dia langsung mengatakan, raditu ya Rabb, aku sudah ridha wahai Tuhanku, berikan aku yang seperti itu. Maka Allah berfirman lagi kepada dia, lakadzalika wa asyratu amthaliha. Bagimu yang seperti itu ditambah 10 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Berarti 5 kali 10, 50. Dia mendapatkan nikmat seperti raja yang ada di dunia ditambah 50 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Ini siapa ini Pak? Siapa orang ini? Yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Di dalam surga paling rendahnya saja begini. Nah bagaimana lagi yang paling nikmatnya, yang paling tingginya? Sementara kata Nabi SAW, surga itu ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Nah surga itu ada 100 tingkatan Pak. Yang paling rendahnya begitu. Allahu Akbar. Ini surga. Maka sangat sulit kalau mau dilukiskan dengan kata-kata surga itu. Kalau rendahnya saja seperti ini, bagaimana dengan nikmatnya? Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Surga itu tidak bisa kita bayangkan Pak. Kalau kita mau bayangkan surga itu mungkin begini nikmatnya, indahnya mungkin begini, maka yakinilah surga jauh lebih indah dari itu semua. Karena tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dibayangkan dengan hati. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Maka luar biasa kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ini. Dalam hadits yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau mau sholat, Pak, tiba-tiba Nabi SAW seakan-akan terlihat dari wajahnya kesenangan. Beliau seakan-akan suka. Kemudian beliau ingin mengambil sesuatu di hadapannya, tapi kemudian tiba-tiba beliau mundur ke belakang. Loh, ada apa ini? Para sahabat pun merasa aneh dengan perilaku Nabi seperti itu, sehingga mereka bertanya, "Ma baluka ya Rasulullah?" Ada apa dengan anda ya Rasulullah? Kenapa engkau berperilaku seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, sungguh aku tidak pernah melihat pemandangan seperti pemandangan hari ini. Ra'aitul jannata wan nar. Aku tadi melihat surga dan neraka dipampangkan di hadapan kedua mataku. Maka aku pun melihat neraka. Aku ngeri dengan neraka itu. Aku pun mundur ke belakang. Dan ketika aku melihat surga, betapa indahnya surga itu, dan aku melihat pohon surga, aku ingin mengambil rantingnya, kata Nabi. Aku ingin mengambil ranting surga itu, tetapi aku belum bisa mengambilnya. Kata Nabi SAW, dengarkan kata beliau, andaikan aku bisa mengambil ranting surga itu, kemudian kalian bisa lihat dan kalian cium aromanya, niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia. Niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia. Baru rantingnya itu. Nah, kalau kita di dunia ini ranting pohon untuk apa? Mungkin kalau jatuh di teras rumah kita, kita akan sapu, ya kan? Nah, kalau ranting pohon surga, kalian kalau lihat, kata Nabi, kalian cium aromanya, kalian tidak punya selera hidup di dunia, pengen cepat-cepat mati masuk surga. Subhanallah. Ini kenikmatan surga, Pak, luar biasa. Nah, ini baru yang kecilnya kita gambarkan tentang surga itu. Nah, pembahasan tentang surga itu sangat panjang penjabarannya, dipaparkan oleh para ulama. Nah, kalau surganya seperti ini, bagaimana nerakanya? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga sangat banyak menyinggung tentang neraka. Betapa ngerinya, betapa dahsyatnya itu neraka. Dan betapa lamanya penantian-penantian dan siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam neraka. Tidak sama dengan dunia, Pak. Dunia ini kita hidup tidak lama. Nabi pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umurnya umatku, kata Nabi, hanya antara kisaran 60 sampai 70 tahun. Nabi meninggal umurnya 63 tahun. Sedikit, kata Nabi, orang yang melampaui itu. Itu umurnya umat Islam. Nah, sementara apa yang ada setelah ini, apa yang ada setelah kematian, maka jauh lebih panjang lagi. Nah, di akhirat, Pak, kata Nabi SAW, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari kadarnya sama dengan 1000 tahun. Dalam ayat yang lain dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Ukurannya, Pak. Nabi SAW pernah sebutkan, ya, bahwasanya orang kaya nanti, orang miskin akan masuk ke dalam surga lebih dulu daripada orang kaya masuk surga, dengan perbandingan setengah hari. Tapi setengah hari di akhirat. Tadi ukuran satu hari paling sedikitnya 1000 tahun, Pak. Berarti kalau setengah hari berapa tahun? 500 tahun. Orang miskin lebih dulu masuk surga sebelum orang kaya. Loh, kenapa begitu, Ustaz? Karena orang miskin langsung masuk surga, tidak ada lagi hisab tentang hartanya. Nah, orang kaya kalau mau masuk surga dihisab dulu hartanya.
Tentang harta minimal ada dua pertanyaan. Min aina tasabah, dari mana kau dapatkan itu harta? Wa fima anfaqah, de kemana kau belanjakan itu harta? Nah, itu harus kita pertanggungjawabkan sebelum masuk surga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, makanya tidak bisa kita remehkan siksaan-siksaan di dalam api neraka. Seseorang, iya, terkadang meremehkan neraka itu, katanya tidak masalah lah, kita ini berbuat dosa, yang penting muslim, yang penting mukmin, kan nantinya juga masuk surga, tidak masalah mampir dulu sebentar di neraka. Nah, kiranya sebentar neraka itu. Nah, taruhlah kalau dia disiksa 3 hari aja di neraka, berarti sama dengan berapa tahun? 3000 tahun disiksa di dalam neraka. Mau diremehkan api neraka itu? Nah, apakah mau diremehkan api neraka itu? Yang kata Nabi SAW, narukum hadihi, api kalian ini yang kalian bisa nyalakan, yang kalian biasa nyalakan, itu baru 1/70 dari api, dari panasnya api neraka jahanam. Jadi dari neraka jahanam 70 kali lipat lagi panasnya, Pak. Nah, kalau begitu ya, jangankan api yang seperti itu ya, di dunia saja kita mungkin nyalakan lilin, Pak, kemudian kita dekatkan jari kita ke situ, tahan enggak kita sampai berlama-lama di situ? 1 menit aja, enggak tahan kita, ya kan? Nah, itu baru 1/70-nya kata Nabi. Bagaimana api neraka jahanam? Yang kata Nabi SAW, neraka jahanam itu, ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, uqida 'alan nari alfasanah, neraka dipanaskan selama 1000 tahun. 1000 tahun dipanaskan api neraka itu. Apa yang terjadi? Hatta marrat, sampai apinya berwarna merah. Thumma uqida 'alaiha alfasanah, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun. Hatta bayaddat, kemudian apinya menjadi putih. Thumma uqida 'alaiha alfasanah, lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun. Totalnya 3000 tahun. Menjadi apa api itu? Hatta swaddat, sampai apinya berwarna hitam. Fahiya sauda muzlimah, itulah api neraka yang hitam dan gelap. Itu bedanya api kita, Pak. Kalau api kita kan mungkin berwarna merah, berwarna biru, ya kan? Kalau api di akhirat, api di neraka warnanya hitam. Bayangkan 3000 tahun dipanaskan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, apakah mau diremehkan siksa api neraka itu? Yang Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, inna ahwana ahlin nari adaban, sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya di dalam api neraka, yang paling ringan kata Nabi, man lahu na'lani wa syirakani, orang yang punya 2 sendal. Sendal dari api neraka, Pak. Min narin, yang terbuat dari api neraka. Yughli minha dimaghuhu kama yughlil mirjal. Ketika kakinya masuk ke dalam sendal api neraka itu, otaknya mendidih karena panasnya sendal dari api neraka. Ma yara ahadan asyaddu minhu adaban, dia mengira tidak ada orang yang lebih berat siksaannya daripada dia. Wa innahu la ahwanahum adaban, padahal dia yang paling ringan siksaannya. Allahu akbar. Nah, kalau api kita, Pak, di dunia ini, kalau misalnya membakar tapak kaki kita, jangankan otak, lutut aja tidak mungkin mendidih, tidak mungkin hangus, terbakar, ya kan? Yang terbakar apa? Tapak kaki, tidak sampai ke lutut. Itu kalau api di dunia. Nah, api di akhirat, tapak kaki yang dibakar, otak yang mendidih. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seorang tidak patut untuk meremehkan siksaan api neraka itu. Nah,
Maka sebagaimana kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya sangat luar biasa, kita pun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka yang sangat mengerikan itu, para jamaah sekalian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita ini kalau ditanya mau ndak masuk surga, mau ndak selamat dari api neraka, jawaban kita mantap, sama jawaban kita, iya, saya mau masuk surga, selamat dari api neraka. Tapi masalahnya Pak, ada orang-orang yang tidak mau masuk surga, ada orang-orang yang tidak mau diselamatkan dari api neraka. Loh, kok bisa ada orang yang begitu? Iya, Nabi yang bilang Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kullu ummati yadkhulunal jannata." Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, kita umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Loh, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Bagaimana itu? Para sahabat pun merasa heran Pak. Mereka pun bertanya kepada Nabi, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kami semua mau masuk surga. Kok bisa-bisanya ada orang yang tidak mau masuk surga? Maka Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, maka dia masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku, maka dia tak mau masuk surga. Ini orang yang tidak mau masuk surga Pak. Kalau lisannya mantap, mau tidak masuk surga? Mau masuk surga. Iya, tapi ketika diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, Rasul perintahkan itu, tapi ada tidak orang yang durhaka sama orang tuanya? Ada yang durhaka sama orang tuanya, berarti tidak mau masuk surga. Rasul perintahkan untuk muliakan tetanggamu, jangan ganggu tetanggamu. Tapi ada tidak yang suka ganggu tetangganya? Ada, berarti tidak mau masuk surga. Rasul perintahkan jaga solatmu, perhatikan waktu solatmu. Masih ada tidak yang melalaikan solatnya, bahkan tidak solat sama sekali? Ada, berarti tidak mau masuk surga. Rasul perintahkan kepada kita untuk bersikap jujur dalam segala sesuatu, jangan menipu. Ada tidak yang membantahnya? Ada, berarti tidak mau masuk surga. Rasul perintahkan kepada wanita muslimat untuk berhijab, berjilbab, menutup aurat. Ada tidak kaum muslimat yang tidak menutup auratnya, tidak berjilbab? Oh banyak, berarti tidak mau masuk surga. Inilah orang yang tidak mau masuk surga. Umatku, kata Nabi, pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau saja. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah orang yang mau masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia yang tidak mau masuk surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana jalan menuju surga dan selamat dari api neraka? Oh, pembahasan ini sangat luas Pak. Sangat banyak jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada surga dan menyelamatkan dari api neraka. Sangat banyak ayat-ayatnya, hadits-haditsnya disebutkan oleh Allah di dalam Quran, disebutkan oleh Nabi di dalam hadits-haditsnya yang sahihah. Namun dari jalan yang paling dekat mengantarkan kita ke dalam surga ada 4 perkara. Hafalkan 4 ini, amalkan dia. Ini jalan menuju surga, selamat dari api neraka. Yang pertama, ilmu. Yang pertama, ilmu, menuntut ilmu. Yang kedua, beramal, mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Yang ketiga, berdakwah di jalan Allah. Dan yang keempat, sabar di dalamnya. Ini 4 jalan menuju surga, selamat dari api neraka. Nah, 4 jalan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ringkas di dalam satu surat yang insya Allah kita hafalkan bersama. Surat apa namanya Pak? Surat yang kita sudah hafalkan, pendek, ringkas.
biasa jadi surat andalan juga itu. Suratul Asr. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illa, kecuali. Pengecualian di sini sebutkan 4 perkara setelahnya. Illal ladina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh, wa tawasau bil haq, saling memberikan tausiah nasihat dalam menegakkan kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan saling memberikan tausiah untuk menetapi kesabaran. Teringkas di dalam surat yang ringkas ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka inilah rahasianya mengapa dulu para sahabat kalau saling ketemu Pak, satu sama lain di antara mereka, wasiat mereka suratul Asr. Mereka ketemu, wasiatnya apa? Suratul Asr. Mereka ulang-ulang itu supaya diingat, ini jalan yang menuju surga. Ini jalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kalau seorang bisa istiqomah di sini, luar biasa ini. Jalan yang paling dekat mengantarkan kita ke dalam surga. Yang pertama apa? Ilmu. Menuntut ilmu. Makanya Rasul wajibkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kalau wajib berarti yang tidak menuntut ilmu berdosa atau tidak? Berdosa. Karena wajib menuntut ilmu agama. Yang tidak menuntutnya berdosa. Ini para jamaah sekalian, kita katakan menuntut ilmu jalan yang paling dekat menuju surga. Rasul sabdakan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita datang ke tempat ini, melangkahkan kaki kita ke sini, ini jalan menuju surga. Karena kita berusaha untuk mempelajari agama kita. Ini jalan yang menuju surga. Lihat Pak, sebenarnya kan bukan hanya menuntut ilmu yang diperlukan perjalanan untuk ke sana, ya kan? Sholat juga butuh perjalanan. Pergi ke masjid juga butuh perjalanan. Haji apalagi butuh perjalanan. Mau silaturahim juga butuh perjalanan. Tapi kenapa Nabi sebutkan hanya satu ini saja? Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya menuju surga. Sementara tidak ada hadits yang seperti itu kecuali untuk ilmu. Kata para ulama, karena memang ilmu jalan yang paling singkat mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ilmu itu kan sangat banyak di dalam agama ini. Ada ilmu tauhid, ada ilmu aqidah, ada ilmu fiqh, ada ilmu hadis, ada ilmu tajwid, ada ilmu Al-Qur'an, ada banyak sekali ini cabang-cabang ilmu agama ini. Tapi yang paling urgennya, yang paling pentingnya, tanamkan dulu pondasinya. Pondasinya adalah aqidatut tauhid. Inilah yang membuat hidup bahagia seseorang. Iya, seseorang kalau tidak bertauhid, ketika lepas darinya, iya, perkara-perkara yang dia cintai, hilang pekerjaannya, hilang hartanya mungkin, sakit yang dideritanya, kalau kurang kuat akidahnya, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya akidah yang mantap, maka orang yang seperti ini akan mudah frustasi atau akan menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah. Terkadang bertawakalnya bukan lagi kepada Allah, tapi kepada dukun, kepada jimat. Dia serahkan tawakalnya kepada jimat. Nah, ini sudah masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah. Tapi lihat, kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada dirinya, maka dia yakin ini ujian dari Allah, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah batasi rezekiku, Allah kurangi rezekiku, ujian dari Allah. Kalau saya bersabar, maka Allah akan berikan pahala kepada saya. Nah, orang yang seperti ini akan semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Kalau dia bertawakal kepada Allah, sebab Allah jamin, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya.
Bahkan kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu khimasa wa taruhu bitana." Andaikan kata Nabi, kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung mendapat rezeki. Terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, sore hari pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut yang sudah penuh berisi makanan. Padahal burung itu tidak punya otak, tidak punya akal dia. Tidak ada alat pencari rezeki bagi burung itu kecuali cuman cakar dan paruhnya saja. Tidak ada gudang penyimpanan makanannya, tidak ada. Nah, manusia Allah berikan akal. Iya. Maka jangan mudah frustasi kalau menjalani kesulitan dalam hidup. Kita ini lebih mulia dari binatang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Amal. Sebab ilmu tanpa amal sia-sia. Ilmu tanpa amal sia-sia. Ilmu menuntut amal. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu." Belajar kalian, pelajari ilmu. Kalau kalian sudah dapatkan ilmunya, amalkan dia. Amalkan dia. Ini para jamaah sekalian. Kemudian setelah ilmu, amal untuk diri kita, dakwahkan dia. Itu yang ketiga. Artinya jamaah sekalian, ilmu itu jangan disimpan untuk diri sendiri, amal itu jangan disimpan untuk diri sendiri, tapi bagi juga kepada orang lain, terutama yang terdekat dengan kita. Yang terdekat dengan kita, keluarga kita dulu. Keluarga kita dulu. Allah perintahkan dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Hanya dirimu saja? Tidak. Wa ahlikum, jaga juga keluargamu dari api neraka. Ini dakwah, Pak. Dakwah itu tidak harus jadi ustadz dulu, tidak harus jadi kiai dulu, tidak harus jadi ulama dulu. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya seayat. Apa yang kita sudah tahu ilmunya, ajarkan, sampaikan, nasihati. Maka itu dakwah di jalan Allah. Dan yang terakhir, dari jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga adalah kesabaran. Kesabaran. Ini kuncinya, Pak. Kesabaran. Iya, tanpa sabar maka kita tidak akan bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian. Orang yang nanti kelak akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga, ketika berada di depan pintu surga, para malaikat menyambut para penghuni surga. Apa sambutan malaikat diceritakan dalam Quran? Malaikat menyambut penghuni surga dengan mengatakan, dengan ucapan salam. Tapi salamnya malaikat begini, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Ini salamnya malaikat kepada penghuni surga yang mau masuk ke dalam surga. Kata malaikat itu, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Lihat, malaikat menyebut kalian masuk surga ini selamat dari api neraka karena apa? Karena sabar. Nah, padahal kan mungkin kita tahu banyak itu yang masuk surga mungkin karena sholatnya, ya kan? Mungkin karena puasanya, mungkin karena sedekahnya, mungkin karena hajinya, mungkin karena umrohnya, mungkin karena silaturahimnya. Tapi malaikat cuma sebut satu saja, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian karena sebab kesabaran kalian. Loh, kenapa malaikat sebut sabar, Pak? Karena tanpa kesabaran tidak mungkin kita bisa melakukan semua itu. Ya, kita menuntut ilmu tanpa kesabaran tidak bisa kita raih ilmu itu. Kita mau beramal, mau beribadah, apapun yang namanya ibadah, tanpa kesabaran maka kita tidak akan bisa terus menerus di dalam ibadah itu, ya kan? Begitu pula di dalam dakwah. Tanpa kesabaran tidak mungkin bisa jalan dakwah itu. Maka sabar kuncinya seluruh kebaikan. Nah, makanya tidak salah kalau Nabi SAW mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan kepadanya kesabaran. "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar." Tidak ada seseorang yang diberikan dengan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas melebihi pemberian kesabaran. Ini sabar ini, Pak.
Sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi segala musibah yang menimpa. Nah, kita sabar, dan itulah kuncinya, yang mana dengan kesabaranlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemuliaan demi kemuliaan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan jalan menuju ke surga dan selamat dari api neraka. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk bisa menapaki jalan surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksa api neraka, memudahkan kita untuk menjalani sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari api nerakanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Demikian, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.